warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Resti Amelia tentunya dalam Berita Aceh. Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Ribuan batang tanaman ganja dari beberapa ladang di pedalaman Lam Teba, Aceh Besar dimusnahkan di tempat. Ribuan ekor ayam mati terpanggang usai kebakaran besar yang menghanguskan kandang peternakan warga di Kota Langsa. Pantai kawasan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar kerap menjadi tempat penyu bertelur setiap musim sehingga harus dijaga. Meski pemusnahan ladang ganja di kawasan Lam Teba, Aceh Besar rutin berlangsung, namun ladang ganja nyaris tak pernah habis. Tak cukup penegak hukum di Aceh, Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat pun harus turun untuk memusnahkan tanaman terlarang di kawasan itu. Tim gabungan BNN bersama penegak hukum lainnya memusnahkan sekitar 4 hektar ladang ganja di perbukitan Lam Teba, Aceh Besar Rabu siang. Pemusnahan ladang ganja merupakan hasil pengembangan kasus penangkapan tersangka RZ yang menyelundupkan 200 kg ganja melalui Lampung beberapa waktu lalu. Untuk menjangkau ladang ganja, tim gabungan menyusuri medan curam terjal dengan berjalan kaki selama 3 jam. Ladang berisi tanaman ganja setinggi 1 hingga 3 meter pun dimusnahkan dengan cara dicabut lalu dibakar. Ladang ganja ditemukan di 2 titik ini, berawal dari informasi warga terkait pengiriman ganja dari Jakarta ke Bandar Lampung. Petugas lalu melakukan penyelidikan dan menangkap RZ beserta 200 kg ganja. Lahan ganja itu dapat kita temukan berawal dari informasi masyarakat adanya pengiriman ganja dari Jakarta ke Bandar Lampung. Dari hasil informasi dari masyarakat tadi itu, tim BNN melakukan penyelidikan dan akhirnya kami dapat menangkap tersangka di wilayah Indrapuri. Petugas Bea dan Cukai juga menangkap 170 kg ganja kering yang diedarkan melalui online dan jasa ekspedisi. Ganja tersebut umumnya berasal dari Aceh. Untuk tahun ini saja, 2 bulan ini kita sudah berhasil menangkap 170 kg ganja yang berasal dari Aceh. Itu yang dikirim, yang dijual melalui penjualan-penjualan online ke berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka RZ ditahan BNN. Tersangka terancam pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Ribuan ekor ayam mati terpanggang usai kebakaran kandang peternakan warga di Dusun 2 Alusabo, Gampung Gedubang, Aceh, Kecamatan Langsa Baro, Langsa, Kamis dini hari. Ayam tersebut terperangkap lantaran kandangnya tertutup hingga musnah dilalap api. Sedikitnya 18.000 ekor ayam milik Irwanto tak bisa diselamatkan akibat terbakar. Api sangat cepat berkobar hingga menghanguskan kandang beserta isinya. Kebakaran pada dini hari itu mengagetkan warga yang sedang terlelap. Mereka panik berhamburan keluar rumah lantaran khawatir api merembet hingga ke permukiman. Meski takut, warga mencoba memadamkan api namun gagal karena kobaran api begitu besar hingga petugas pemadam kebakaran datang membantu. 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki air diterjunkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari 2 jam.
Ya, terjadi pada pukul 2.35 waktu Indonesia Barat. Kami terima telepon, langsung bergerak ke titik lokasi jalur sabu dengan mengerahkan 1 unit armada pos timur dan 2 tangki. Belum diketahui titik apanya, cuma sedang dalam penyelidikan dari pihak yang berwenang. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan polisi. Sementara kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Langsa. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Seorang calon anggota DPD RI mengamuk dalam ruang rapat pleno penetapan perolehan suara pemilu 2024 di Kabupaten Pidi, Kamis siang. Azhari Cage mengamuk saat rapat pleno sedang berlangsung di ruang utama DPRK Pidi. Suasana pleno di dalam ruangan DPRK Pidi memanas setelah mendapat protes oleh sejumlah saksi dan calon anggota DPD RI nomor urut 5. Protes ini nyaris menyulut kericuhan dengan saksi lain hingga sebuah meja terjatuh di lantai. Sikap Azhari dianggap penyebab kegaduhan dalam ruang pleno dan nyaris terjadi baku hantam. Namun petugas keamanan langsung melerainya sehingga peristiwa itu tidak melebar. Komisioner KIP Pidi meminta Azhari Cage untuk menandatangani surat sanggahan. Mantan politisi Partai Aceh ini dituntun keluar dari ruang rapat pleno setelah selesai menyerahkan surat keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara disampaikan oleh KIP Pidi. Azhari menolak hasil rekapitulasi perolehan suara di Pidi karena adanya dugaan penggelembungan suara. Penggelembungan suara dituding sangat signifikan terhadap salah satu calon anggota DPD lainnya. Ini menjadi sesuatu hal yang kezaliman yang luar biasa. Ini saya merasa hari ini memprotes karena saya dizalimi. Karena kursi nomor 4 itu adalah milik daripada nomor 5 Azhari Cage. Dan hari ini maruah itu saya pertahankan dan ini saya protes sampai kemanapun. Karena saya tidak terima. Azhari menduga penggelembungan suara terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Pidi. Bahkan sebelumnya ia juga telah melakukan protes terhadap sejumlah PPK dan akhirnya perolehan suara kembali diubah sesuai hasil pleno di kecamatan. Sejumlah rekomendasi Bawaslu Pidi tidak ditindaklanjuti oleh PPK untuk melakukan perbaikan sehingga banyak saksi DPD lain juga ikut menolak hasil tersebut. Namun penetapan perolehan suara pemilu untuk caleg DPD RI di Kabupaten Pidi tetap disahkan setelah sejumlah saksi lain menyetujuinya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 di Kabupaten Pidi banjir protes. Sejumlah saksi parpol peserta pemilu menyanggah data perolehan suara lantaran berbeda dengan data yang mereka pegang. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang berlangsung di gedung DPRK Pidi banyak diinterupsi. Perbedaan data antara hasil pleno kecamatan dengan data saat rekapitulasi kabupaten menjadi pemicunya. Hasil rekapitulasi perolehan suara para caleg dari sejumlah kecamatan tidak sesuai dengan hasil Form D1 yang dipegang para saksi dan Bawaslu setempat. Suasana rapat pleno menjadi riuh lantaran petugas PPK tetap mempertahankan hasil rekapitulasi versi mereka. PPK tidak bersedia memperbaiki sesuai rekomendasi sebelumnya. Pimpinan sidang meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan anggota PPK dari ruang rapat karena dianggap menghambat proses pleno rekapitulasi suara kabupaten. Komisioner KIP Pidi Azhari menjelaskan,
Para saksi keberatan dengan data D1 yang dibacakan saat rekapitulasi di PPK dengan rekapitulasi tingkat kabupaten, karena ada pergeseran suara partai terhadap salah satu caleg. Terkait dengan keberatan beberapa saksi terkait dengan pergeseran atau ada ketidaksesuaian data atau perolehan suara di beberapa saksi, sehingga dilakukan pembetulan. Nah, persoalannya setelah dilakukan pembetulan, PPK menyanggah tidak mau membacakan apa yang jadi pembetulan. Sejumlah PPK juga harus memperbaiki data perolehan suara yang diduga terjadi penggelembungan. Berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu, sejumlah PPK mencocokkan kembali data perolehan suara yang diubah dan dikembalikan sesuai hasil pleno di kecamatan. KIP PD harus mencocokkan data versi saksi dan Bawaslu sesuai hasil pleno kecamatan dengan data pleno kabupaten. Rapat pleno pun dilanjutkan untuk mengesahkan perolehan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten PD.